Tuhan, saya sudah meminta, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah memuji Engkau, tetapi kenapa Engkau tidak bersegera menolong? Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua selalu di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, selalu merasakan sukacita dan damai sejahtera yang hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih, tidak terasa sudah hampir 2 minggu kita semua melakukan isolasi diri di dalam rumah masing-masing, mengurangi kegiatan keluar rumah yang tidak terlalu penting. Bahkan ini juga sudah kali kedua di mana kita tidak mengadakan ibadah di gereja, namun menggantikan ibadah itu di rumah kita masing-masing, baik ibadah minggu ataupun juga ibadah keluarga. Tentu sebagai manusia yang biasa bertemu dengan banyak orang, sebagai umat yang seringkali bersekutu, mungkin ada perasaan bosan, ada perasaan khawatir, atau mungkin juga Bapak Ibu dan Saudara sudah mulai merasa cemas. Karena pada hari ini juga, saat video ini dibuat tanggal 29 Maret, jumlah orang yang positif COVID di Indonesia sudah mencapai jumlah 1045 orang. Pernahkah Bapak Ibu dan Saudara kemudian bertanya, lalu di mana Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan kita di dalam penderitaan ini? Atau juga pernahkah kecemasan ini kemudian membuat Bapak Ibu dan Saudara, juga anak-anak, mempertanyakan apakah Tuhan tidak bersegera menolong kita? Bapak Ibu dan Saudara, hari ini Minggu 29 Maret 2020, bacaan leksionari Injil pada hari ini terdapat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-1 sampai dengan 45. Bacaan ini mengisahkan kisah Maria dan Marta yang mengalami kedukaan karena harus ditinggal oleh saudara yang terkasih, yaitu Lazarus. Maria dan Marta juga Lazarus adalah orang-orang yang cukup dekat dengan Yesus. Sehingga pada saat Lazarus sakit, Maria dan Marta ini berpengharapan dan juga yakin kalau Tuhan pasti segera menolong dan memberikan kesembuhan. Akan tetapi ternyata Maria dan Marta mendapati, akhirnya Lazarus pun harus meninggal. Meninggalnya Lazarus ini tentu menjadikan duka yang mendalam, rasa kehilangan yang mendalam bagi Maria dan Marta. Padahal mereka meyakini bahwa kalau Yesus datang dan menolong mereka, pasti Lazarus juga akan tetap hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam situasi sulit, di dalam bencana alam ataupun di dalam menghadapi penderitaan, seringkali kita berprasangka buruk kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah meminta, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah memuji Engkau, tetapi kenapa Engkau tidak bersegera menolong saya? Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita juga mengalami situasi seperti itu. Penderitaan hidup, kecemasan, dan bencana alam terkadang membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak bersegera menolong kita? Nah, maka jemaat yang terkasih, hari ini kita diajak untuk senantiasa beriman dengan terus berpengharapan. Jadi orang beriman tidak hanya cukup dengan mengatakan aku beriman, tetapi juga harus mewujudkan iman itu dengan sebuah pengharapan. Di mana simpelnya itu, berpengharapan atau pengharapan adalah baterainya
orang beriman. Pengharapan adalah energi dari iman itu. Maka kalau kita sudah tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka percuma kita mengatakan kita beriman. Maka kalau kita berpengharapan berarti mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus berdoa. Dan mari pengharapan itu kita nyatakan dengan terus melakukan usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka ketika kita terus berpengharapan dan melakukan yang terbaik, pada saatnya Tuhan akan menunjukkan kehendaknya. Dalam cerita Alkitab kita pada hari ini, dikisahkan bahwa pada akhirnya ketika Tuhan berkehendak, Lazarus pun bangkit dari kematiannya. Maka biarlah Tuhan juga yang menjadi sumber pengharapan dan kebangkitan iman kita. Dan mari terus berpengharapan. Ada sebuah penggalan lagu yang cukup terkenal yang dipopulerkan oleh Glenn Fredly yang berjudul Salam Bagi Sahabat. Jadi dalam penggalan lirik lagunya itu ada kata-kata yang demikian. Lihatlah hidupmu penuh dengan kesempatan, cari dan temukan, pastikan pengharapan ada padamu. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya.